Sore ini enaknya kita ngobrol apa ini? Yang sering Gue jadi deh. Tema sore ini nyerah aku. kok nyerah? Gubernur Kota Jakarta dapat rusak panjang tanduknya. Selamat atas dilantiknya pengurus Pradi Semarang dan Surakarta. Semoga Pradi semakin jaya. Salam Pradi. Pradi, Rumah bersama advokat. Pradi. Rumah bersama advokat. Ya, selamat sore rekan-rekan semua. Sore Mas. Sore ini kita DPC Pradi Semarang kedatangan tamu, salah satu anggota kita. Bisa diperkenalkan diri dulu, Mas Novel. Selamat pagi, siang, sore atau malam bagi rekan-rekan, tergantung kapan rekan-rekan menonton video ini ya. Nama saya Novel Sebastian, saya lawyer, advokat, anggota DPC Pradi Kota Semarang, Mas. Mas Novel ini salah satu anggota muda kita yang cukup dikenal di Kota Semarang. Oh, amin. Beliau juga lama di LBH Semarang ya. Ya. Dulu bisa diceritakan Mas Novel pengalaman-pengalaman. Ya, saya sebetulnya nggak asli Semarang sih ya. Saya aslinya Slawi. Slawi itu di Kabupaten Tegal ya. Kabupaten Tegal, ibu kotanya Slawi gitu Mas. Nah, saya ke Semarang ya sekitar 12 atau 13 tahun yang lalu ya. Saat itu kuliah, saya alumni Fakultas Hukum UNES, S1, S2 saya di UNES. Nah, setelah saya selesai kuliah, kemudian saya bergabung di LBH Semarang. Sebetulnya saya bergabungnya bahkan sebelum saya kuliah, waktu itu kan waktu semester 7, semester 8 itu kan kita gabut ya. Kuliah sudah selesai sambil mengerjakan skripsi ya, sambil kita berjejaring gitu ya. Waktu itu saya gabung di LBH Semarang, Lembaga Bantuan Hukum Semarang. Nah, terus kemudian saya melanjutkan pendidikan profesi advokat. Tentu saja ya, untuk mau jadi advokat kan harus PKPA namanya. PKPA, kemudian ujian, ya alhamdulillah sekali ujian langsung lulus. Pada saat itu saya satu angkatan PKPA, satu kelas ada 30-an. Seingat saya ada 3 orang yang nggak lulus. Nah, alhamdulillah saya ikut langsung lulus, sehingga saya bisa melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu sumpah. Nah, pada saat itu saya nunggu cukup lama sebetulnya untuk sumpah, karena saya lulus S1 waktu itu terlalu muda. Sementara untuk syarat jadi lawyer itu kan minimal 25 tahun. 25 tahun untuk jadi lawyer. Sehingga saya waktu itu setelah ujian saya masih harus nunggu 3 tahun baru boleh sumpah. Nah, selama 3 tahun itu saya belajar di LBH ya, khususnya di bidang MKR, minoritas kelompok rentan, dan isu-isu sipil politik ya. Saya banyak nanganin perkara soal kebebasan beragama, soal rumah ibadah yang nggak boleh dibangun, kemudian soal perburuhan, lingkungan, dan soal demokrasi, Mas. Demokrasi ya. Itu sedikit tadi profil pengalaman ya dari Mas Novel ya. Tema kita hari ini terkait masalah perceraian, Mas Novel. Oh, oke. Perceraian, karena mengingat tingginya perceraian di Kota Semarang. Kalau sepengalaman Mas Novel sebagai lawyer profesional yang sudah lama beracara atau cukup lama beracara di Kota Semarang, kira-kira per tahun berapa banyak Mas Novel yang untuk perkara perceraian? Oke, sebetulnya angka perceraian itu tidak hanya di Kota Semarang ya yang tinggi. Jawa Tengah itu pada umumnya juga sangat tinggi. Makanya sebetulnya kalau lawyer profesional, ada rekan-rekan yang memang fokusnya untuk hukum keluarga saja. Yang ngomongin soal perceraian saja juga banyak yang segmentednya demikian. Nah, Semarang sendiri ya, dari tahun ke tahun itu biasanya yang saya lihat itu 1 tahun perkaranya itu bisa sampai ribuan, Mas. 3.000, 4.000, bahkan
di tahun berapa gitu ya saya lupa, sampai mencapai 5.000. Oh, 5.000 perkara. Nah, baru saja hari ini per 31 Juli toh, barusan saya daftar perkara perceraian. Saya dapat nomor perkara 1.600-an, 1.600 sekian. Artinya ya, sejak Januari sampai Juli itu sudah ada 1.600 orang mengajukan gugatan, masih di pertengahan tahun. Nah, kalau kita hitung rata-rata ya bisa jadi di akhir tahun mungkin bisa mencapai 2.000, bahkan bisa 3.000. Mengingat tingginya angka perceraian itu, kira-kira penyebabnya apa, Mas Novel? Sehingga begitu tinggi angka perceraian di Kota Semarang. Iya. Jadi sebetulnya begini, secara normatif ya, sebetulnya negara itu berusaha membatasi tingginya angka perceraian. Sebetulnya kan sudah jadi diskursus banyak pihak, cerai itu tinggi ya. Tapi ya kita nggak bisa membatasi orang itu mau bercerai atau tidak ya. Membatasi orang itu mau berpisah atau tidak. Faktornya macam-macam, Mas. Ada banyak. Ada yang pertama soal ekonomi, yang kedua selingkuh, ketiga bahkan bukan perkara yang menurut saya berat, misalnya milih tinggal di rumah mertuanya siapa gitu, itu bisa jadi perceraian orang-orang yang begitu. Nah, tapi secara hukum itu nggak gampang sebetulnya orang mau bercerai. Jadi secara hukum ya, baik untuk hukum Islam maupun yang non Islam itu sudah diatur kalau mau cerai itu syaratnya apa. Nah, pemirsa perlu tahu juga kalau mau cerai kita harus bersidang kemana, kan begitu kan? Yeah. Nah, kalau rekan-rekan teman-teman sekalian itu beragama Islam, kalau mau mengajukan gugatan ke pengadilan agama. Kalau misalnya agamanya dan tercatat selain agama Islam, ya tentu saja pengajuannya nggak ke pengadilan agama, tapi ke pengadilan negeri. Nah, baik pengadilan agama maupun pengadilan negeri sebetulnya syaratnya nggak beda-beda jauh. Ya, yang pertama orang itu bisa cerai kalau salah satu pihaknya pemabuk. Ya. Yang kedua, salah satu pihaknya penjudi atau pemadat. Nah, judi ini sedang marak sekali karena judi online itu kan sekarang di mana-mana, orang bisa main kapan aja dan bisa lupa diri. Gitu. Mabuk, penjudi dan zina itu bisa menjadi syarat untuk mengajukan perceraian. Yang kedua, adanya pertengkaran terus-menerus. Nah, perselisihan nggak bisa rukun. Nah, tolak ukurnya apa, Mas Noval? Misalnya orang itu nggak bisa rukun, tolak ukurnya adalah ketika orang itu sudah pisah 6 bulan lamanya. Jadi kalau tiap hari ribut, tiap hari berantem, belum tentu nggak bisa rukun ya. Pertikaian suami istri kita kan ya bumbu-bumbu rumah tangga saja gitu. Kalau nggak ada pertikaian, justru kadang kita bikin pertikaian apa kayak gitu kan, biar ada perasaan dan rasa manis gitu kan berumah tangga. Tolak ukurnya harus pisah 6 bulan. Atau salah satu pihak cacat badan dan sehingga tidak bisa melakukan kewajibannya baik sebagai suami maupun sebagai istri, itu juga bisa jadi alasan. Kemudian alasan yang selanjutnya khusus untuk Islam nih ya, khusus untuk Islam. Ya, bagi bapak-bapak yang beragama Islam tentu masih ingat ketika kita akad nikah, setelah sah gitu kan semuanya, terus kita menyatakan bahwa saya akan mempergauli istri saya dengan baik gitu kan. Apabila saya meninggalkan istri saya selama 3 bulan berturut-turut bla bla bla, nah ternyata itu dilanggar, nah, itu bisa jatuh talak saya 1 gitu. Nah, itu khusus Islam itu bisa jadi alasan perceraian. Itu secara hukum harus ada alasan itu, jadi nggak bisa dibuat-buat. Misalnya temennya nyuruh cerai aja, misalnya mertuanya suruh cerai aja gitu ya, itu nggak bisa, harus ada syarat yang dipenuhi. Nah, secara administratif bagaimana selain itu? Tentu yang pertama harus disiapkan adalah KTP ya, kartu tanda penduduk, sebagai bukti kita warga negara Indonesia gitu kan. Yang kedua tentu saja buku nikah. Ya, buku nikah itu menjadi bukti yang sangat penting bahwa suami istri itu sudah menikah. Ya, jangan sampai kemudian si A dan si B belum menikah tapi juga cerai, kan tidak mungkin. Makanya buku nikah itu jadi syarat yang penting. Yang ketiga kartu keluarga, Mas. Kartu keluarga kan menunjukkan alamat,
sudah punya anak atau belum dan lain sebagainya. Itu minimal 3 hal itu harus kita punya, syarat-syarat itu. Kalau nggak ada ya berarti harus kita KTP harus minta ke Dukcapil lagi gitu kan. Kalau buku nikah, nah ada yang menarik Mas Rosid. Dalam kasus perceraian itu pas rumah tangga ya, biasanya rumah tangga yang rumit-rumit itu terkadang buku nikah itu kan ada 2. Seharusnya dipegang oleh satu suami satu istri kan begitu. Iya betul. Ya tapi pada prakteknya buku nikah itu kan dipegang sama salah satu orang. Iya. Misalnya saya nih, saya nggak terbiasa pegang dokumen, yang pegang istri semuanya, atau ada juga yang dipegang suami. Nah permasalahannya adalah ketika rumah tangganya sudah tidak harmonis, gitu kan, mau menggugat cerai, buku nikahnya dibawa pasangannya, sehingga kita nggak punya buku nikah. Nah, Itu solusinya gimana? nah ada satu solusi yang bisa dilakukan kalau misalnya buku nikah kita hilang, rusak gitu ya, atau dibawa sama pasangannya. Yang pertama, kita bisa datang ke kantor polisi. Ya, datang Kantor polisi buat mengurus. ya, kita datang ke kantor polisi untuk minta surat kehilangan, ya, lapor kehilangan ke kepolisian, menyatakan bahwa buku nikah saya hilang gitu ya. Nah, setelah ada surat kehilangan dari kantor polisi, baru kita bisa datang ke KUA tempat kita menikah kalau Islam, atau ke Dukcapil kalau kita non Islam, minta untuk diterbitkan namanya duplikat, bukan lagi buku nikah tapi duplikat, bentuknya mirip dengan buku nikah ya. Itu menyatakan bahwa si A dan si B suami istri sudah menikah, tercatat dan lain sebagainya. Nah duplikat buku nikah itu bisa digunakan sebagai pengganti buku nikah yang hilang. Tadi kan Mas Novel menceritakan ada 3 alasan seseorang itu biasanya mengajukan perceraian. Faktor dari luar, faktor ekonomi, ataupun ada orang ketiga. Nah, kebanyakan dari sekian sekitar 3.000 sampai 5.000 kasus perceraian per tahun, itu yang banyak mengajukan itu laki-laki apa perempuan? Kalau data yang pasti tentu kita harus tanya ke pengadilan ya. Tapi kalau sejauh pengalaman saya, klien-klien saya mayoritas perempuan. Perempuan yang mengajukan. Faktor paling dominan adalah ekonomi sebetulnya. Nafkah yang tidak cukup atau tidak diberikan. Meskipun nafkah itu kadang kenapa nggak diberikan nafkah ya karena judi misalnya, atau karena punya wanita idaman lain atau dan sebagainya, sehingga si istri sah itu ditelantarkan. Nah mayoritas kalau dari pengalaman kami, mayoritas perempuan masih yang mengajukan, sebagian besar. Ketika seorang perempuan mengajukan gugatan cerai di pengadilan itu susah nggak tuh Mas Novel? Mudah sebetulnya ya untuk mengajukan gugatan perceraian, bisa diajukan sendiri. Tapi ya kita perlu sadari Mas, tidak semua orang itu melek hukum dan tahu hukum. Jadi saya lebih menyarankan kalau bapak ibu punya masalah ya, kemudian ingin mengajukan gugatan ke pengadilan, sebaiknya bisa menghubungi lawyer, karena lawyer yang kemudian akan mengerti Mas, permasalahannya seperti apa, penanganannya seperti apa. Nah, saya selalu sampaikan begini sama klien-klien saya, bapak ibu, kami ini sebagai advokat mirip-mirip seperti dokter. Ya, apa miripnya? Ya setiap permasalahan bapak ibu harus ceritakan secara detail apa yang dialami, gitu ya. Jangan sampai kemudian ada yang ditutup-tutupi karena advice-nya, sarannya bisa jadi berbeda. Nah, kalau sarannya berbeda yang kami sampaikan, itu kan bisa malpraktek kita kan, gitu. Misalnya dokter, kalau kita cuma bilang sakit perut, ya dokter nggak bisa diagnosa sakit perutnya karena apa. Nah, lawyer juga begitu, harus ceritakan kronologisnya lengkap, tidak perlu ada ditutup-tutup. Dan begini, tidak semua perkara rumah tangga itu berakhir perceraian Mas Rosi. Ada juga klien yang datang itu tidak mau cerai, hanya mau dibantu mediasi. Ya, jadi klien-klien saya bisa misalnya, Pak suami saya itu
suka jajan ya dalam tanda kutip ya, download aplikasi hijau dan macam-macam. Saya kepengen suami saya tobat Ini tolong di jajan apa Mas Novel? ya jajan yang menyenangkan tapi berdosa. Jajan yang menyenangkan. Jadi dalam tanda kutip mungkin pasangannya suka ini ya, suka pakai jasa pekerja seks gitu kan. Ya, daripada nanti pemirsa bingung jajan apa gitu. Gitu. Terus kemudian minta dirukunkan. Pasangannya mau terima, klien saya mau terima asal tidak diulangi. Artinya perkara yang masuk ke pengadilan itu bukan tujuan akhirnya bercerai. Ada juga yang ingin dimediasi. Betul. Agar rumah tangganya menjadi lebih baik. Betul. Ketika seorang wanita mengajukan perkara cerai itu secara hukum, apa ada hak-hak yang bisa diterima Mas Novel? Apa diperjuangkan? Oke, jadi begini. Pertama saya perlu meluruskan ini ya, salah kaprah di masyarakat. Banyak orang-orang yang mau menggugat cerai itu maju mundur karena dianggapnya kalau mau cerai itu harus dapat persetujuan suami. Saya nggak dapat tanda tangan suami Mas, nggak bisa cerai gitu. Oh, padahal nggak ada syarat itu. Semua baik istri maupun suami dia bisa gugat tanpa persetujuan salah satu pihak. Ya, tanpa persetujuan salah satu pihak untuk mengajukan gugatan. Terus apa hak-haknya Pak? Apakah kemudian kalau laki-laki yang menggugat atau istri yang menggugat haknya sama atau beda? Nah, dulu itu beda Mas Rosid. Jadi kalau perempuan yang gugat dia tidak berhak atas nafkah. Ya, karena pada saat itu mungkin dianggap nusyus atau durhaka. Karena hak talak kalau Islam kan suami ya, suami. Tapi pasca 2016, pasca ada peraturan Mahkamah Agung mengenai pedoman mengadili perempuan berhadapan dengan hukum, haknya sama. Jadi ketika perempuan itu menggugat cerai suami, dia juga bisa menuntut pertama namanya nafkah madiyah. Itu nafkah yang terutang, yang sejak menikah mungkin nggak dikasih nafkah. Ya. Yang kedua ada namanya nafkah idah. Nafkah idah itu nafkah selama masa idah. Kalau muslim itu kan kalau mau menikah lagi setelah janda harus nunggu 3 bulan, 4 bulan lah kurang lebih ya. Itu suami harus tanggung setiap bulannya. Namanya nafkah idah. Yang ketiga ada namanya nafkah mut'ah. Nafkah mut'ah itu nafkah penghiburan. Besarannya berapa? Besarannya itu tergantung yang diminta sama istri tentu saja ya, yang dituntut sama istri. Tapi juga hakim pasti akan mempertimbangkan kemampuan dari suami ya. Misalnya suami gaji 5 juta, tidak mungkin istri itu bisa dapat 4 juta. Nah, kalau pengalaman kami biasanya sepertiga dari gaji suami per bulan. Sebentar Mas Rusid, ini boleh diminum? Iya, belum dipersilahkan. Lah jangan-jangan gini Mas Novel. Kenapa angka perceraian ini kenapa angka perceraian itu tinggi dan yang banyak mengajukan perempuan? Jangan-jangan karena ketika seorang wanita mengajukan dia sudah cerai masih dapat sangu pula, itu kan kayak dapat pesangon. Jangan-jangan itu menjadi sebab kenapa angka perceraian di Semarang tinggi. Kalau menurut saya nggak bisa demikian. Kenapa? Karena nafkah itu eksekusinya susah Mas. Ya, nafkah itu eksekusinya susah. Jadi misalnya si perempuan itu nuntut nafkah ya sekian juta misalnya 10 juta, si suami nggak datang. Nah, kalau nggak datang persidangannya itu berlangsung lebih cepat daripada suami datang. Nah, kalau nggak datang terus kemudian suami dihukum 10 juta misalnya bayar nafkah dan 2 juta setiap bulan misalnya. Nah, masalahnya ada kelemahan di hukum kita untuk melaksanakan eksekusi. Jadi kita nggak bisa nagih, gitu loh. Jadi kita nggak bisa nagih. Nah, itu beda kalau suami yang gugat. Kalau suami yang gugat, berarti kan suami yang punya kepentingan. Nah, kalau suami yang punya kepentingan mau nggak mau harus dibayar kan nafkahnya, gitu loh. Nah, itu perbedaannya di situ. Jadi
gugatan yang diajukan laki-laki itu lebih lama ya, cenderung lebih lama karena dia harus mengucapkan ikrar. Nah, ikrar talak di hadapan hakim. Nah, sebelum mengucapkan ikrar, hakim itu pasti akan tanya, Bapak ada kewajiban untuk kasih nafkah sekian sama istri. Apakah sudah dilakukan? Gitu. Kalau sudah, dia baru boleh diizinkan untuk ikrar. Kalau ternyata belum, maka si laki-laki ini harus bayar dulu ke istri, baru boleh ikrar. Nah, kalau nggak mampu bagaimana? Nunggu 6 bulan, dapat waktu 6 bulan. Kalau sampai 6 bulan dia nggak bisa bayar, maka perceraiannya dianggap batal. Berarti nggak jadi cerai ya? Nggak jadi cerai. Artinya kenapa angka perceraian di Semarang tinggi? Bukan karena ketika wanita mengajukan itu maka hak-haknya akan hilang, tetapi memang dalam tanda kutip mungkin yang banyak bermasalah laki-laki ya, sehingga penentuan menuntut perlindungan di depan majelis hakim. Ya, betul. Itu kurang lebih podcast kita pada sore hari ini. Nanti untuk konsultasi lebih lanjut bisa WA ke nomor yang ada di bawah ini, Kolom komentar. dan bisa tag di kolom komentar. Cukup sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pradi, Rumah bersama advokat. Pradi. Rumah bersama advokat.